Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang hebat, kakak yang luar biasa. Pernah dan sering sekali kita mendengarkan sebuah pepatah, yakni jika kamu ingin berprestasi yang tinggi, maka berlarilah sendiri sekencang-kencangnya. Dan jika kamu ingin menjadi orang yang kuat, maka bergandengan eratlah dengan bersama-sama. Dalam pepatah ini ada dua hal yang disampaikan, yakni yang pertama adalah tentang prestasi secara individu. Yang kedua adalah untuk menjadi pribadi yang kuat. Nah, gerakan pramuka mempunyai tujuan, yakni untuk membentuk karakter. Maka dari pepatah tadi, maka pramuka akan lebih masuk pada bagian yang kedua, yakni akan membentuk orang yang atau pribadi yang kuat. Dengan cara apa? Yakni bergandengan eratlah dengan bersama-sama. Maka untuk membentuk karakter yang kuat ini, gerakan pramuka mempunyai strategi atau mempunyai sebuah metode dalam pembinaannya kepada peserta didik. Apa itu? Yakni ada sebuah strategi atau metode dalam gerakan pramuka yang dikenal dengan metode kepramukaannya, yaitu berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Dari metode kepramukaan ini yang menjadi sebuah strategi dalam gerakan pramuka, maka tidak hanya untuk membentuk karakter yang kuat, tetapi juga ada sebuah prestasi dengan cara berkompetisi. Sehingga dari pepatah tadi, gerakan pramuka sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, gimana penerapannya? Maka kita harus tahu dulu apa itu berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Lantas, kenapa gerakan pramuka menerapkan metode ini? Nah, baik kakak, dari metode berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi ini apa maksudnya? Jadi apa itu berkelompok? Adalah berkumpul lebih dari satu orang. Berarti itu adalah sudah disebut dengan berkelompok. Kemudian bekerja sama. Apa itu bekerja sama? Yakni melakukan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Meskipun itu hanya 2 orang, jika ini dilakukan bersama-sama, maka itu sudah disebut dengan bekerja sama. Yang berikutnya, yakni berkompetisi. Berarti ada sebuah perlombaan untuk segera menyelesaikan sesuatu atau untuk bisa segera mencapai tujuan. Jadi berlomba, ya berarti kalau berkompetisi berarti juga lebih dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Maka ini saling berkompetisi. Itu apa yang dimaksud dengan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Sekarang, kenapa
Gerakan Pramuka menerapkan strategi ini, sekali lagi kembalinya adalah kepada tujuan dari gerakan Pramuka. Karena tujuannya adalah membentuk karakter, maka untuk bisa segera mendapatkan kepribadian atau karakter ini, maka harus dimunculkan sebuah problem solving. Maka jika kita melakukan sendiri, maka di sini tidak akan timbul permasalahan yang kompleks. Permasalahannya hanya sendiri, yakni saya mau atau tidak, hanya itu saja. Karena sendiri dilakukan sendiri. Tetapi dengan dilakukan secara berkelompok, maka di situ akan terjadi interaksi dengan banyak orang. Maka dengan interaksi banyak orang inilah akhirnya akan muncul banyak permasalahan. Dan dengan permasalahan yang muncul itu, maka di situ akan kita bisa mengetahui, oh ternyata si A ini karakternya seperti ini, si B karakternya begini, dan si C karakternya seperti ini. Maka kita selaku pembina, kita akan bisa segera mendapatkan solusi. Oh, berarti cara saya sebagai pembina kepada peserta didik ini, maka harus begini. Kepada si B, berarti harus diperlakukan seperti ini. Kepada si C, harus diperlakukan seperti ini. Bagaimana kita bisa selaku pembina bisa mengantarkan karakter-karakter tadi menjadi karakter yang luar biasa, yang endingnya dengan kompetisi ini adalah bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, itu kenapa gerakan Pramuka lebih memilih dengan strategi berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Maka untuk menerapkannya ini, gerakan Pramuka sejak di satuan terkecilnya dalam pembinaan, di wadah terkecilnya pun di gugus depan, gerakan Pramuka menerapkan kelompok-kelompok kecil, yakni di siaga ada barung, kemudian di penggalang ada regu, di penegak ada sangga, dan di pandega ada reka. Nah, sejak di bawah pembinaan di gerakan Pramuka sudah dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil, satuan-satuan kecil, yang di situ setiap kelompoknya pun juga tidak beranggotakan dalam jumlah besar. Jadi ada kelompok kecil kemudian disatukan dalam sebuah wadah. Yang barung siaga dikumpulkan menjadi sebuah perindukan, yang regu dikumpulkan menjadi pasukan, yang sangga penegak menjadi ambalan, begitu juga di reka pandega menjadi sebuah racana. Nah, pembentukan dari pembuatan kelompok sejak di bawah inilah mereka diajarkan untuk muncul sebuah problem solving sehingga bisa segera mengetahui bagaimana karakter saya, dan disitulah akhirnya secara otomatis karena bersama-sama bekerja sama, di situ akan muncul kepribadian atau karakter yang baik tadi. Dan di setiap perindukan, pasukan, kemudian ambalan maupun racana ini, karena ada kelompok-kelompok ini yang saling berkompetisi, sehingga kita tidak hanya akan mendapatkan karakter yang kuat, tetapi dengan berkompetisi ini kita juga akan bisa mencapai tujuan yang sama dengan kepribadian yang kuat. Sekarang bagaimana kita menerapkan metode ini dalam membina? Yakni membina di latihan rutin yang kita adakan setiap sepekan sekali. Perlu dipahami dulu kakak bahwasanya metode kepramukaan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi ini adalah sebuah strategi gerakan pramuka. Jadi ini masih strateginya. Kemudian kita harus menerapkan dalam pembinaannya. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya ketika metode ini kita terapkan, kita harus punya mindset bahwasanya materi yang akan kita sampaikan itu kita jadikan sebagai medianya, media untuk membentuk karakter ini tadi. Sekali lagi, jadi kita jangan berorientasi kepada materinya, tetapi kita berorientasi kepada metodenya. Bagaimana pembentukan karakter ini terjadi melalui metode dengan media materi yang akan kita sampaikan. Contohnya, mari kita lihat video yang berikut ini.
Baik kakak, dari video tadi sudah kita lihat sesaat, itu adalah contoh dari kakak yang sedang mengikuti KMD dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di situ saya mencontohkan, ingin menyampaikan materinya adalah Dasa Dharma. Dasa Dharma itu saya gunakan hanya sebagai medianya saja untuk bisa berkegiatan, berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Jadi materinya adalah Dasa Dharma, metode membinanya yang saya gunakan adalah permainan susun sandi. Itu metodenya, metode membinanya adalah permainan susun sandi. Kemudian medianya apa? Media yang saya gunakan adalah kertas sandi. Jadi seperti atau semacam puzzle. Sehingga di situ kakak bagaimana peserta yang sudah terbagi dalam kelompok-kelompok kecil tadi, mereka kita ajak untuk menghafalkan Dasa Dharma. Setelah itu kita ajak dengan bermain susun sandi. Dari satu kelompok tadi, setiap kelompok yang ada, jadi kita tantang untuk menyusun sebuah kalimat Dasa Dharma dengan sandi secara bergantian perorangan untuk menyusun, mengambil satu huruf bergantian dalam satu kelompok. Nah, ketika terjadi interaksi inilah dalam satu kelompok, di situ akan nampak, oh si A ini ternyata karakternya begini, si B karakternya begini, si C begini. Nah, disitulah mungkin nanti disitulah yang terjadi biasanya yang mempunyai karakter egois dia dan merasa pintar, dia akan wes gini, tak garap PDW, tak selesai sendiri lah. Dia akan muncul seperti itu. Nah, karakter-karakter itu akhirnya akan muncul. Dan disitulah problem solving-nya terjadi. Maka kita sebagai pembina harus segera tanggap, bahwasanya sekali lagi tujuan gerakan pramuka adalah membentuk karakter. Maka di situ adalah yang kita utamakan adalah proses dari strategi tadi. Bagaimana kita bisa mengulangi strategi itu tadi, diulang-ulang agar sampai dengan tujuan dari kegiatan kompetisi ini tercapai. Dari situlah maka strategi dari kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi ini kita akan bisa mendapatkan karakter-karakter yang kuat, tetapi juga tetap berprestasi. Nah, kakak silakan dikembangkan. Jadi satu strategi berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi ini salah satunya bisa kita terapkan dengan media materinya adalah Dasa Dharma. Silakan kakak untuk berkreasi lebih banyak dan mengeksplor diri. Ingat, tujuannya adalah gerakan pramuka membentuk karakter yang kuat tetapi juga berprestasi. Demikian kakak yang bisa saya sampaikan, sehingga ibarat lidi, kalau dia hanya satu, maka dia akan mudah dipatahkan. Jadi kita berlari sekencang-kencangnya sendiri, dengan prestasinya akan tinggi, tetapi ini akan mudah patah. Tetapi ketika lidi ini banyak disatukan jadi satu, diikat, maka ini akan menjadi kuat, tidak mudah dipatahkan, dan bahkan juga bisa mencapai prestasi yang tinggi. Dengan ada kekurangan dari strategi ini, memang kalau berkelompok itu adalah resiko yang harus dihadapi, adalah mungkin ada 1-2 anggota yang tidak aktif. Tetapi bagaimana kita sebagai pembina untuk bisa memaksimalkan, dan kita harus jeli melihat keberadaan peserta didik saat berkegiatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat membina dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.